Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Wungu, yang kami hormati Ketua Ranting NU se-Kecamatan Wungu beserta anggotanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua, dapat menghantarkan kita di rumah Mbak Azizah dalam acara pelatihan desain dengan menggunakan Canva for Education dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepangkuan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, acara akan kita mulai. Maka dari itu marilah kita membaca Suratul Fatihah. Semoga acara hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan diberi manfaat hingga yaumil akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah acara ini mulai sampai akhir diberi kelancaran, kemudahan, dan diberi manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ini langsung saja ke pelatihan desain dengan menggunakan Canva for Education yang akan diisi dengan Bapak Mustain. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat PAD Wungu, yang saya hormati seluruh Ketua Ranting Fatayat PAD Wungu, sahabat-sahabat Fatayat yang sangat saya hormati dan juga saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan insya Allah sehat semua ya. Mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita senantiasa bisa kita pergunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan bagi diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.
seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan kita semua kecipratan syafaat dari panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad, baik di dunia maupun nanti syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat nggih. Kalau saya panggil ibu-ibu nanti ke muslimat. Jadi sahabat-sahabat fatayat yang saya hormati, hari ini kita sebenarnya bukan pelatihan namanya, cukup sharing mawon sebenarnya. Sharing terkait dengan apa namanya Canva, desain menggunakan Canva. Kalau biasanya kita sering ngumpul-ngumpul ibu-ibu hari Minggu ngumpul-ngumpul biasanya pengajian kajian Islam. Gini kita ngumpul ya kajian. Insya Allah meskipun ini bukan kajian tentang yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan amaliyah, insya Allah kalau kemudian niat kita niati ibadah, insya Allah nanti juga akan menjadi ibadah yang bisa kita petik hasilnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ibu-ibu, sahabat ya Allah, sahabat fatayat sekalian, Canva ya, Canva, ngomong tentang Canva. Canva ini adalah sebuah aplikasi yang sudah sangat lama sebenarnya. Sudah sangat lama, sejak tahun 2013 itu sudah ada. Hanya saja belum sempurna pada waktu itu, kemudian disempurnakan sampai hari ini. Ini banyak sekali manfaatnya kalau kita lihat, kalau kita sudah pernah menggunakannya, ini digunakan oleh banyak orang. Mulai dari guru, kemudian yang biasanya punya dagangan online atau apa namanya, yang jualan online ya. Kemudian seperti bahkan organisasi-organisasi hampir kebanyakan menggunakan Canva untuk desainnya. Kalau saya sempat melihat itu di Madiun sendiri, saya kan juga sering melihat apa IG-nya itu ya, IG fatayat di kecamatan-kecamatan itu semuanya ternyata menggunakan Canva, menggunakan Canva. Artinya aplikasi ini sebenarnya sudah sangat familiar di kalangan kita. Hanya saja ini ada beberapa mungkin fitur-fitur yang kita masih belum memahami ini gunanya untuk apa sih. Ini istilahnya tool ya, tool itu atau alat itu gunanya untuk apa. Nah ini maka kita akan sharing bareng-bareng di sini. Nanti kalau punya pengalaman yang lebih juga bisa disaringkan terkait dengan penggunaan Canva. Saya yakin panjenengan sedaya sudah banyak juga yang menggunakan Canva. Nah maka di sini nanti ada yang namanya Canva for Education. Canva for Education itu bedanya dengan Canva yang jenengan download di Play Store itu apa? Kalau jenengan download di Play Store itu biasanya ada versi premiumnya, versi berbayar. Nah, kalau Canva for Education ini tidak usah berbayar, jenengan sudah bisa menggunakan fasilitas yang premium. Itu seperti gambar-gambar yang tidak bisa di-download ataupun digunakan menggunakan Canva biasa, menggunakan Canva for Education ini bisa digunakan. Dan itu sangat mempermudah. Banyak fitur-fitur yang juga bisa digunakan pada Canva for Education. Misalnya, kalau jenengan punya foto, misalnya jenengan bingung, mau foto 3x4 dengan background warna biru. Jenengan bingung, di Canva ini bisa. Jenengan menghapus background, misalnya foto di tembok, sembarang tembok gitu. Nanti bisa dihapus backgroundnya secara langsung tanpa harus jenengan susah-susah repot-repot mengedit bagaimana caranya. Nanti langsung jenengan ubah ke warna biru itu bisa. Jadi memudahkan kita untuk apa namanya mengedit foto. Kemudian kalau jenengan biasanya lihat itu ada kata-kata mutiara, itu juga banyak dari Canva. Kemudian ucapan-ucapan, termasuk ribbon. Ribbon itu yang apa namanya sebuah gambar bingkai di suatu acara, kemudian foto kita bisa masuk di situ. Ya. Itu juga bisa kita menggunakan Canva. Kemudian
juga menyediakan fasilitas video. Canva itu bisa untuk edit video, tapi tidak sebagus aplikasi edit video. Tapi sudah bagus kalau itu cuma jenengan gunakan misalnya status WA 30 detikan itu nggih. Itu bagus menggunakan Canva. Jadi tulisannya bisa bergerak itu menggunakan Canva bisa. Kemudian ini terkait dengan Canva. Terus sebenarnya kalau kita ngomong secara lebih luas, media itu sebenarnya sangat penting di organisasi saat ini, terutama di kalangan NU itu sangat penting sekali penggunaan media. Kenapa? Karena dalam hal ini kita harus mengakui bahwa di NU itu masih kalah dengan beberapa organisasi-organisasi lain dalam branding di media. Di organisasi lain itu brandingnya luar biasa di media, brandingnya luar biasa. Dan sekarang dampaknya juga luar biasa. Media itu ibaratnya itu seperti mata pisau yang bisa digunakan untuk kebaikan dan juga kejahatan. Banyak hal-hal yang jahat sebenarnya tidak baik, tapi karena dibungkus oleh media, sehingga seakan-akan itu menjadi baik. Nah, itu kan bermasalah dan berbahaya. Ada lagi gini, kadang anggapan kita, karena kita juga NU itu biasanya mengutamakan tawaduknya, ya. Tawaduk, sopan santun, masih memperhatikan sing jenenge keikhlasan dan lain sebagainya. Kadang kita ketika ada kegiatan mau ngupload itu sudah dihantui saking kok sanu egi riya, seperti itu kan. Nah, itu sanu egi riya ini nanti tidak bagus. Kadang kita dihantui rasa seperti itu. Rasa seperti itu harusnya monggo kita hilangkan kalau masih punya rasa seperti itu. Kenapa? Karena yang jelas-jelas itu kemungkaran saja sekarang itu berani kok. Mereka berani menampakkan aibnya sendiri, berani menampakkan kemungkaran lewat media. Masa kita yang berbuat kebaikan tidak berani menampakkan, kan itu mindset yang kemudian harus kita rubah terkait dengan media. Itu mungkin sedikit terkait dengan pentingnya media saat ini. Monggo kita belajar Canva bareng-bareng. Jenengan ini sudah download Canva loh, bro. Kalau belum mendownload Canva, silakan panjenengan mendownload Canva di Play Store, ya. Di Play Store masing-masing. Ada WiFi bisa digunakan, ya. Tapi duko kalau untuk banyak orang nanti sinyalnya pripun. Canva di Play Store langsung ditulis di pencarian itu Canva, CANVA, mungkin sudah bisa masuk. Jenengan bisa masuk itu lewat nanti bisa lewat Google, akun Google, atau mungkin lewat Facebook juga bisa, akun Facebook juga bisa masuk. Nah, ini saya tampilkan di HP saya misalnya Canva. Yang niki, yang bisa di kalau sampun selesai mendownload, langsung bisa mencoba untuk masuk. Kan bisa dipandu ya. Sampun bisa masuk ganten. Dereng. Kalau sudah bisa membuat akun menggunakan email atau mungkin Facebook, linknya itu sudah bisa masuk ke link yang mungkin di share di grup PAC. Itu untuk mendapatkan akses ke Canva Education. Kan kalau di download dari Play Store itu kan masih Canva biasa. Jadi tidak bisa menggunakan fasilitas seperti menghapus background tadi. Kalau sudah pakai yang itu for education itu bisa menghapus background. Apa nih? Monggo dibuka ke halaman awal Canva. Sambil dilihat yang niku ya.
Oke, kalau kita lihat di layar tersebut, niku ada tanda plus di bawah. Tanda plus Tanda plus yang di bawah. Tanda plus yang di bawah. Itu untuk memulai membuat desain baru. Bisa membuat desain baru. Sebenarnya juga bisa di situ ada yang tersedia gambar-gambar itu sebenarnya bisa dimasuk langsung. Tapi kalau mau mengawali membuat yang tertentu itu bisa menggunakan yang gambar plus tadi. Terus kemudian kita menginginkan mau buat apa? Misalnya kalau kita mau belajar kita mau buat postingan Instagram yang kotak itu nggih. Bisa digeser ke bawah nih. Bisa digeser ke bawah presentasi geser ke bawah. Sampai ke tulisan konten Instagram. Niku diklik. Kalau sudah masuk, di situ banyak pilihan. Banyak pilihan gambar. Dengan bisa memilih mau desain apa. Jenengan bisa milih dari gambar tersebut. Atau mungkin kalau menginginkan gambar yang lain, dari desain panjenengan piyambak itu juga bisa. Untuk belajar kita gunakan desain yang sudah ada mawon. Di situ coba dibuka ada Isra Mi'raj yang hijau niku. Yang terlihat di situ. Kita gunakan yang itu mawon. Sebenarnya di Canva itu sudah bagus desain-desainnya. Kalau kita memang pemula itu sudah bagus. Sebenarnya di Canva itu sudah kita tinggal ganti mawon, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya di atas itu kan ada tulisan F yang semacam itu. Kita tinggal ganti mawon di type itu ya. Niku saged kita rubah sesuai keinginan kita. Bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Itu saged diklik, nggih. Diklik tulisan yang atas itu. Nah, yang ini nggih. Saged diklik. Kemudian setelah diklik agak diperbesar bisa dengan cara di cubit ngeten nggih. Ini bisa diperbesar ukurannya biar tampilannya lebih besar. Diklik 2 kali biar tulisannya terblok semua warna biru. Diklik 2 kali. Setelah diblok niki jenengan bisa merubah tulisannya. Misalnya saya mau merubah misalnya PAC Fatayat NU. Kalau sudah diganti tulisan yang bawah mungkin bisa diganti juga. Itu kan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mau merubah misalnya bentar lagi misalnya Ramadan misalnya nisfu Sa'ban nggih. Memperingati nisfu Sa'ban itu Isra Mi'raj bisa diganti nisfu Sa'ban. Atau monggo sesuai kebutuhan. Isra Mi'raj monggo diganti misalnya nisfu Sa'ban. Atau mungkin Hari Raya Idul Fitri ngoten nggih saged. Nah, misalnya yang bawah diganti 1443 Hijriah. Misalnya kan di situ kan kita pengen memasukkan logo. Biasanya kan Fatayat harus ada logonya. Nah, maka kita dapat itu ada tombol plus, itu kita klik lagi plusnya. Salam. Kemudian ada galeri, ada elemen galeri. Niku dipilih yang bagian galeri.
Tanpa niki tergantung dengan sinyal. Jadi kalau sinyalnya agak sulit nggih, agak loading. Monggo silakan bisa memasukkan logo atau apa untuk belajar enggak apa-apa, yang penting bisa memasukkan gambar dulu. Setelah diklik galeri, monggo dipilih gambar yang mau dimasukkan. Terserah gambarnya. Oke, kalau ketemu gambarnya langsung diklik gambarnya yang mau dimasukkan. Kalau ketemu gambarnya langsung diklik gambarnya yang mau dimasukkan. Oke. Gambarnya niki bisa dikecilkan, nggih. Gambarnya niki bisa dikecilkan dengan cara menggeser sudutnya. Digeser sudutnya. Digeser sudut. Kemudian bisa diletakkan di tempat yang diinginkan. Kalau terlalu kecil bisa diperbesar. Kalau terlalu kecil ukuran kanvanya bisa diperbesar nih, ukuran kanvanya bisa diperbesar nih. Dengan cara tadi di layarnya. Sampun ya? Bisa ya. Di tanda plus yang bawah nih kita juga bisa menambahkan selain gambar juga bisa, selain gambar dari galeri kita juga bisa. Kita juga kalau mau tambah tulisan lain monggo bisa. Itu tadi. Terus digeser ke bagian teks. Teks itu nanti nulis. Teks. Monggo itu ada judul, ada teks judul, ada tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi. Bisa jenengan pilih. Pilih salah satu mawon. Judul juga bisa, teks isi bisa, tergantung kebutuhan. Maka ditambahkan tulisan misalnya ditulisi 15 Sya'ban 1443 Hijriah. Untuk ukurannya, tulisan ini bisa kita besarkan atau kita kecilkan sesuai kebutuhan. Tempatnya di itu. Dekatnya tambah itu ya, dekatnya tambah. Terus itu kan ada font, ada ukuran font. Di ukuran font itu untuk membesarkan atau mengecilkannya. Font tulisannya bisa dikecilkan, bisa dibesarkan di ukuran font. Di menu atau alat ukuran font. Kalau kemudian jenengan boten remen tidak suka dengan fontnya, itu juga bisa diganti. Misalnya tidak suka dengan gaya tulisannya seperti itu. Di font itu, dekatnya ukuran font itu kan ada font. Itu bisa dipencet. Kemudian nanti keluar fontnya. Bisa dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Kalau sudah terganti, kita juga bisa mengganti warnanya. Ini kan warnanya putih, itu bisa diganti warnanya. Di niki warna, kan ada font, ukuran font, terus warna. Letaknya berdekatan semua nih, akan diganti warnanya. Misalnya kita mau menginginkan warnanya merah. Kalau di situ tidak ada merah, bisa dipencet tombol plus pada warna niku. Plus pada warna sakit dipencet. Kan keluar mungkin niku warnane. Kita mau mengganti merah, kita tinggal nyentuh merah, sesuai dengan keinginan panjenengan. Jadi tampilan yang atas itu adalah warna
sampai hitam sampai warna merah. sampai warna Kalau merah. yang bawahnya itu Kalau yang mulai bawahnya merah, itu kuning, mulai hijau merah, itu kuning, untuk hijau merubah itu warna nikon. untuk merubah Tapi kalau warna diklik yang hijau Kalau bawah diklik itu, yang hijau nanti yang bawah atas itu, juga berubah nanti yang atas juga berubah hijau. Oke. hijau. Oke. Kalau diklik biru, Kalau yang diklik atas biru, juga berubah biru, mulai berubah biru agak pudar sampai agak biru, pudar sampai bener biru, sampai biru bener sampai agak hitam. biru agak hitam. Ampun ya. Ampun ya. Kemudian tulisan lagi itu kalau kita mau lebih tebal, ditebalkan, dimiringkan, atau mungkin tulisannya dibuat rata kiri, rata kanan atau di tengah. Niku saged. Yaitu di dekatnya warna niku kan ada format. Format niku untuk menebalkan, memiringkan, memberi garis bawah, terus teksnya bisa rata tengah, rata kiri, rata kanan. Itu tinggal pilih mawon. Kalau D niku besar, menebalkan. Kalau I italik itu menipis, memiringkan nggih. Kalau yang U itu memberi garis bawah. Sama seperti di komputer. Ya. Kenapa? Iya, itu tergantung fontnya. Bel atau mungkin di garis bawah atau mungkin miringnya sebagian font itu tidak aktif. Tergantung fontnya Mas, yang digunakan. Tergantung font yang mau digunakan itu biasanya. Usahakan menawi mendesain background sama tulisan itu harus kontras warnanya. Ketika tidak kontras, mungkin takutnya tulisannya nggak terbaca. Kalau mau tambah tulisan bisa milih tulisan yang tadi yang di bawah tadi sudah banyak model tulisan itu saged dipilih. Ampun. Sekarang belajar kita mempercantik tulisannya biar agak timbul wonten. Itu bisa. Diklik lagi di tulisannya. Terserah mau yang mana yang mau ditimbulkan. Misalnya yang itu yang besar itu yang nispusakban itu. Biar tulisannya bisa timbul agak wonten bayangannya wonten. Itu bisa dicari efek, deretannya itu tadi terus efek. Setelah di efek itu kan tidak ada kemudian bayangan. Nah, ini tulisannya bisa ada bayangannya. Timbul itu tulisannya timbul. Berungga, kalau berunggat seperti itu bentuknya nggih. Kalau berungga, bisa seperti ini. Kemudian itu kalau jenengan klik lagi, itu jenengan bisa mengatur, misalnya timbul, itu jenengan bisa mengatur berapa persen timbulnya itu, bisa sampai 100%. Intensitasnya berapa persen ini bisa tambah, bisa dikurangi. Misalnya 100%. Ampun nggih. Kemudian misalnya jenengan gambare kurang rame, misalnya mau ditambah apa namanya pernik-pernik bintang bunga atau apa jenengan bisa. Itu tadi klik tambah. Di situ ada elemen. Di elemen itu jenengan bisa milih, bisa mencari sesuai kata kunci yang jenengan masukkan. Misalnya jenengan memasukkan kata kunci misalnya bintang, betul nggih? Nanti juga akan muncul gambar bintang berbagai macam jenis yang disediakan oleh Canva. Itu saged jenengan masukkan. Diupayakan pilih yang tidak ada backgroundnya,
tidak ada backgroundnya, tidak ada backgroundnya, ya. Pilih yang tidak ada backgroundnya. Yang tidak ada backgroundnya. Kalau sudah ketemu yang dipilih, monggo diklik, bisa diklik yang dipilih, kemudian diletakkan di tempat yang mau dikasih hiasan tadi. Kemudian elemen yang jenengan masukkan, elemen yang jenengan masukkan itu ada beberapa elemen itu yang warnanya bisa dirubah. Jadi warnanya niku saged dirubah, tapi ada beberapa yang nggak bisa dirubah. Coba jenengan klik, dengan klik. Kemudian ada tulisan warna. Nah, itu elemennya bisa dirubah warna yang jenengan sukai. Misalnya mau dirubah warna putih atau mau merah, monggo. Dan gambar yang jenengan pilih tadi itu terkadang juga bisa dirubah warnanya. Misalnya itu ada gambar masjid itu, insya Allah bisa dirubah juga warnanya. Misalnya mau dirubah warna putih atau merah, itu bisa dirubah warnanya masjidnya. Kalau mau mengembalikan, itu atas itu ya. Atas itu ada panah. Itu untuk mengembalikan ke tindakan yang sebelumnya kita lakukan. Misalnya, enggak bagus mau dikembalikan ke yang sebelumnya, sebelum diedit bisa kembalikan lagi. Tanpa niki enaknya, ketika jenengan misalnya jenengan ngedit, terus setelah itu pas asik-asik ngedit terus hujan ya Jawa mau jadi ngentasi kelambi, itu bisa jenengan keluar ke Canva, tapi tidak akan merubah atau tidak akan menghapus editan jenengan yang belum jadi lagi, bisa jenengan kembali lagi ke editan jenengan. Itu tidak akan terhapus editan jenengan. Dan semua editan yang pernah kita buat itu akan tersimpan di Canva. Barangkali suatu saat kita mau bukanya, mau kita edit lagi untuk tahun depan misalnya, itu juga bisa. Kalau kemudian sudah sesuai, editannya sudah sesuai, kita sudah puas dengan editan kita, sakit dipun save. Caranya niku di atas ada tombol yang ke bawah atau tombol atau arah yang ke atas itu sama saja sebenarnya. Sama-sama save-nya niku. Kalau yang ke bawah, tombol ke bawah itu langsung nyimpen tanpa ada pilihan nyimpennya. Tapi kalau yang tombolnya ke atas panahnya ke atas itu kita bisa milih. Nah, kita bisa milih unduh atau bagikan tautan atau mencetak desain Anda. Itu bisa. Misalnya kita mau unduh. Nah, itu kita bisa memilih formatnya. Lebih baik kita memilih format yang disarankan oleh Canva. Misalnya di situ disarankan adalah formatnya PNG. Ini kemauan kita pilih. Sebenarnya kita juga bisa memilih format lain untuk gambar, yaitu JPG. JPG itu juga gambar. Kalau PDF itu berupa buku elektronik. Jadi jenengan misalnya nanti mau buat bahan ajar bagi yang guru yang mau buat bahan ajar untuk peserta didiknya berbentuk PDF, itu juga bisa langsung dibuat dari Canva. Nah, kita kembali ke yang disarankan mawon PNG. Monggo setelah itu diunduh. Ada kata unduh di bawah itu. Diunduh. Nah, sampai prosesnya selesai. Sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, jenengan sakit melihatnya di galeri. Niku kalau kemudian kita buat ucapan. Kalau kita buat kata mutiara sebenarnya sami mawon dengan ucapan. Hanya saja nanti monggo dipilih desain yang pas
untuk membuat kata-kata mutiara itu kan banyak desainnya tadi. Nanti kan ada di pencarian itu jenengan sakit milih. Sakit milih misalnya kata-kata mutiara. Itu mawon nanti langsung desain untuk kata-kata mutiara langsung muncul sedanten. Ampun nggih. Kalau mau menganimasikan kita klik tulisan yang mau kita animasikan. Misalnya mau menganimasikan tulisan nisfu Sa'ban niki. Itu kan ada pilihannya di bawah. Itu digeser mawon sampai ketemu animasikan. Nah, pilihannya banyak niki nggih. Ada blok, mesin tek itu nanti ngetik huruf per huruf gitu. Bound, brush, bergulung, meluncur, banyak kali pilihannya. Kalau mau melihat atau mereview hasil dari animasinya, itu di atas ada tombol play. Itu bisa diklik itu untuk melihat hasilnya. Nah itu tulisan yang nisfu Sa'ban mawon. Kalau mau tulisan yang lain dianimasikan juga aktif dengan cara yang sama. Setelah kita animasikan beberapa tulisan atau beberapa gambar, itu nanti kalau menyimpan langsung nanti simpan yang disimpan itu bentuknya video. Pasti langsung video. Kalau kita mau kembali ke menu utama, kita bisa klik itu gambar rumah niku nggih. Meskipun kita kembali itu desain kita masih tersimpan di aplikasi Canva kita. Yaitu di proyek Anda ini. Kalau diklik nanti ada desain yang pernah kita buat. Proyek Anda. Tergantung jenengan pernah membuat berapa kali. Itu semakin banyak simpanan di sini, semakin banyak konsep desainnya. Pun nggih. Sekarang saat ini belajar niki. Misalnya di desain kita tadi, kita mau memasukkan foto kita. Misalnya jenengan kagungan foto, mau buat ucapan ya kan Pak Idul Fitri, ngoten pae niku misalnya gini terus. Itu juga bisa. Langsung kita bisa menghapus backgroundnya, kanan kirinya, atasnya, temboknya itu tidak kelihatan. Pripun carane? Nah itu di plus klik lagi plusnya nggih. Dalam? Ya, masukkan masuk desain kita yang tadi nggih. Nggih, misalnya kita nyobanya di desain yang tadi mawon. Masuk di desain kita yang tadi mawon. Kita klik plusnya. Plus. Oh, buat baru sakit. Buat baru mawon. Nggih, di desainnya tadi juga enggak apa-apa. Menambahkan foto kita di dalam desain niku tadi. Tapi desain foto kita niku hilang, backgroundnya hilang. Nggih, belakangnya hilang. Nggih. Pun nggih. Nah, setelah itu setelah masuk ke tampilan niku, plusnya dipencet lagi. Ke galeri. Atau mungkin kalau enggak galeri nggih foto, namanya bitep-bitep tiap HP. Nggih. Sekarang monggo dipun pilih fotone jenengan, bisa dicari.
Bisa dicari di galeri niku. Fotone jenengan. Bisa dicari di galeri niku. Fotone jenengan. Misalnya pilih satu foto mawon, nggih. Foto yang ada tulisannya samping-sampingnya mboten napa-napa. Foto yang ada tulisannya samping-sampingnya Pilih satu foto, boleh yang ada tulisannya atau backgroundnya terserah, monggo. Pilih satu foto. Boleh yang ada. Setelah itu fotonya diklik sampai ada pinggir-pinggirnya warna biru niku. Setelah itu fotonya Terus sampai klik ada efek. pinggir-pinggirnya warna biru niku. Efek. Terus Terus klik di efek. klik penghapus LB. Terus di Penghapus LB wonten nggih. Gak mengke ditunggu mawon hasilnya seperti apa. Langsung terdeteksi nggih. Niku misale background-e jadi jenengan ganti warna biru napa merah ngoten saged sebenarnya. Dengan cara ke proyek baru, terus proyeknya yang kosongan jadi tidak usah ke warnanya. Itu nanti sakit. Napa? Menghapus yang G. Diganti warna. Kalau mau ganti warna. Background-nya niki to. Niki sebenarnya kalau mau ganti warna kita enaknya buat proyek baru mawon, mboten di kembali lagi kalau gitu kembali lagi ke home nggih, ke beranda. Kembali lagi kalau gitu kembali ke beranda terus plus lagi. Kembali ke beranda terus plus lagi. Plus kemudian ukurannya terserah monggo. Ukuran khusus ini juga bisa. Jadi ini untuk ukuran layar. Misalnya kita mau pilih ukuran misalnya kita mau pilih ukuran foto 3x4 ngoten nggih. Niku ukuran khusus nggih. Diklik ukuran khusus. Niku terus pixel itu khusus tulisan pixel niku. Niku diganti terus pixel itu tulisan pixel niku. Jadi satuannya diganti cm centimeter. Lebarnya misalnya kita buat 4x6 berarti 4, tingginya 6. Lebarnya misalnya kita buat 4x6 berarti 4, tingginya 6. Kalau masuknya ke cari template ini geser aja, geser mawon. Ini digeser aja, digeser mawon. Sampun, ketampilan 4x6 ya. Sampun, ketampilan. Ini ada kosong putih. Ini ada kosong putih. Terus layar putihnya niku ubah warna, diklik diubah warna, misalnya mau ubah warna, diklik merah, diubah warna, merah. Misalnya mau warna merah, background merah. Sampun. Kalau sudah dimasukkan fotonya, nggih, seperti yang tadi caranya. Kalau sudah dimasukkan ke galeri, seperti terus dipilih foto yang mau dimasukkan. Ke galeri. Terus dipilih foto yang mau dimasukkan. Kemudian kalau fotonya sudah tadi di penghapus LB niku nggih. Pakai penghapus LB. Kemudian kalau fotonya sudah tadi di penghapus LB niku nggih. Pakai penghapus LB. Nah. Bisa seperti ini kok nggih hasilnya. Kemudian fotonya jenengan niku hasilnya. Lek badhe mempercantik nggih saged. Itu ada filter nggih. Filter niku itu bisa mengubah warna foto, warna kulitnya.
Napa? Niku nggih, untuk anak ada filternya. Ya karena senang nih. Filter. Niku lek jenengan kagungan onlinean saged nggih. Misalnya sepatu wonten nggih, jenengan foto. Jadi nanti Canva itu bisa mendeteksi gambar sepatu. Apa dodolan ikan, jenengan foto ikannya bisa mendeteksi gambar ikan. Cara backgroundnya mengko digawe background laut, kan ikannya kaya nang jero laut malian. Napa nih? Bisa, sakit mawon. Itu enggak anu. Kadosnya buatan sampai 1 MB. Cobi mawon di anu. Tapi di unduh, diunduh dulu. Dengan unduh kados tadi carane nggih. Terus dilihat ukurannya pinten. Menawi sampun bisa diunduh gitu nggih fotone. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi, nggih. Menawi sampun bisa diunduh gitu nggih fotone. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi, nggih. Nggih. Misalnya jenengan mau ngedit pemandangan pantai nggih. Terus jenengan foto tengah ajeng griya, fotone ngeten napa pripun enten. Lah niku kan jenengan templokan teng mriki kan pun kados teng pantai. Nggih ngapusi koncone. Saged. Misalnya niki merah niki nggih, ini kan merah tapi background-nya. Niki saged digenti misalnya ke plus niki langsung plus. Atau fotone langsung ganti niki. Background-nya dari galeri niku jenengan ganti. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir untuk belajar bareng kita hari ini. Jenengan ketika tadi sudah ngeklik masuk di link yang sudah dibagikan di grup, itu kan sudah masuk di Canva for Education. Itu sebenarnya akunnya di situ ada akun Sinau Bareng. Itu masuk ke Sinau Bareng. Sinau Bareng itu akun milik saya. Sebenarnya dulu saya daftar di Canva for Education ketika pas pandemi itu. Sekarang mungkin sudah nggak bisa atau gimana ya. Bisanya yaitu numpang. Jadi istilahnya numpang. Jenengan numpang di akun saya, biar bisa mendapatkan versi premium seperti Canva premium. Nah, untuk jenengan bisa melihat, kan di situ sudah banyak desainnya ya. Di situ sudah banyak desainnya di Canva, di akun Sinau Bareng itu sudah banyak desainnya. Jenengan bisa lihat desainnya itu pada Sinau Bareng ini ya. Kemudian di situ ada menu, bawah menu nih ya. Menu. Kemudian ada tulisan Sinau Bareng. Oke, beranda terus menu terus Sinau Bareng. Itu diklik Sinau Bareng, jenengan ke beranda dulu. Di situ ada. Kemudian di situ ada menu. Bawah menu. Hasil downloadan, hasil dari editan yang selama ini sudah digunakan di PAC ya. Beranda terus menu terus Sinau Bareng. Itu diklik. Kalau jenengan menginginkan desain yang hampir mirip dengan niku, dengan jenengan tambahi sendiri mungkin nggih. Jenengan bisa mengambilnya, tapi caranya jangan langsung diklik diambil, tapi diduplikat. Nggih. Misalnya jenengan ngambil salah satu saja di situ,
Yang mana monggo. Kalau jenengan menginginkan Terus caranya duplikat buat salinan, nggih. Buat salinan. dengan jenengan tambah Kalau sendiri, sunting itu nggih. merubah. Jenengan Tapi kalau buat bisa salinan itu mengambilnya, tapi caranya desain jangan baru. langsung diklik diambil, tapi diduplikat. buat salinan. Misalnya Nggih. jenengan ngambil salah satu saja di situ. Nah, di situ ketika buat salinan itu kan ada pembuatnya, ya. Terus caranya Langsung duplikat ada pembuatnya. buat salinan, nggih. Di situ. Buat salinan. Kalau sunting Misalnya itu- saya ngambil salah kalau satu, buat salinan itu yang dibuat desain baru. Mbak RK. Nah, itu ada tulisannya RK gitu. Yang buat salinan. pertama berarti Mbak RK. Oke. Jenengan bisa Nah, di mengubahnya, situ ketika buat salinan itu kan ada mengeditnya pembuatnya, dengan ya. cara menyalin. Langsung ada Jangan pembuatnya. disunting. Ya. Kalau sunting itu dirubah. Misalnya kalau saya menyalin, ngambil salah satu, Itu yang lama tetap ada. itu yang Ya. dibuat Duplikatnya itu RK. bisa jenengan rubah. itu ada tulisannya RK gitu. Dan ini akun Sinau Bareng niki monggo. Sakit Kalau ini, siapa bagi saja kalian. yang pengen Untuk bergabung proses di sini selanjutnya. nggih monggo. Yang penting upayakan nggih dari internal kita nggih. Internal NU sendiri monggo, boleh dari wungu, boleh dari luar wungu monggo. Yang penting dari internal kita. Kalau ada teman napa niku rencang-rencang jenengan yang menginginkan bisa dikirimi link yang tadi nggih, biar bisa menjadi kanva edukasi. Mungkin teman-teman guru napa teman napa monggo biar juga saling berbagi napa nggih, berbagi amal gendak terputus ngoten. Insyaallah mengke lek migunane kanggo tiyang kathah kan nggih saged jadi celengan. Pun itu saja untuk penjelasan hari ini. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan nanti. Syukur-syukur kalau ke depan itu kita belajar ngedit video, nggih, belajar ngedit video lewat nanti ada yang paling mudah, itu yang paling mudah KineMaster. Dipakai KineMaster nanti untuk ngedit video lewat HP. Jadi jenengan yang guru mungkin sangat perlu untuk pembelajaran siswa-siswinya. Itu saja dari saya, mungkin banyak kekhilafan, kekurangan, mohon maaf. Dan saya sampaikan terima kasih pun berkenan pinarak ke gubuk niki. Mugi-mugi tambah barokah niki. Ranten digunakan untuk tholabul ilmi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar hari ini sudah selesai. Semoga belajar hari ini menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan bisa bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, saya pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.